Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan mengenai tutorial menganalisis stabilitas kemiringan lereng menggunakan aplikasi GeoStudio, dan pada video ini digunakan versi tahun 2004 dengan license berjenis Student License. Ini merupakan salah satu versi yang bersifat free dan legal serta dapat diakses atau di-download di web GeoStudio resmi. Untuk menganalisis stabilitas, digunakan fitur slope/W, sedangkan dari pihak GeoStudio juga menyediakan beberapa fitur lain seperti SIP, Sigma, dan lain-lainnya. Dan pada bagian kanan layar utama juga terdapat beberapa modul tutorial seperti penggunaan GeoStudio secara umum maupun fokus pada setiap fiturnya. Untuk data mentah yang digunakan dalam menganalisis stabilitas lereng secara sederhana, dapat digunakan data kohesi, sudut geser dalam, serta berat jenis. Satuan yang digunakan yaitu kohesi dalam kilopascal, sudut geser dalam derajat, serta berat jenis dalam kilonewton per meter kubik. Untuk satuan-satuan yang lainnya harus dikonversi menjadi satuan berikut. Kemudian langkah awal yang perlu dilakukan setelah membuka aplikasi GeoStudio yaitu dengan membuka fitur slope/W pada bagian ini dan akan muncul halaman kerja. Langkah yang selanjutnya yaitu dengan mengatur halaman kerja yang akan digunakan, yaitu dengan klik tab set pada bagian atas layar. Kemudian muncul beberapa pengaturan yang perlu dikerjakan. Misal untuk page akan muncul luas halaman kerja baik dalam inci maupun milimeter. Untuk pengaturan ini tidak perlu diubah karena tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Kemudian untuk units and scale, ini merupakan satuan yang digunakan dalam data input seperti kohesi, sudut geser dalam, dan berat jenis, yaitu dalam kilonewton dan kilopascal, serta untuk satuan panjang yaitu menggunakan satuan meter. Sedangkan pada bagian kanannya yaitu terdapat pengaturan skala. Selanjutnya yaitu ada grid. Yang dimaksud dengan grid yaitu titik-titik hitam pada layar yang mana dapat ditiadakan dengan menonaktifkan display grid. Atau jika ingin muncul, yaitu dengan mengaktifasi display grid serta dapat mengaktifasi pula snap to grid. Ini untuk mengotomatisasi penunjukan kursor pada grid terdekat. Untuk grid spacing, di sini menunjukkan dalam satuan meter, menunjukkan bahwa jarak antar grid yaitu 1 meter baik secara horizontal atau X maupun vertikal atau Y. Sedangkan untuk actual grid spacing yaitu jarak grid secara nyata di layar yaitu sebesar 5 mm. Kemudian untuk zoom yaitu untuk mengetahui persentase layar, serta yang terakhir yaitu axis. Axis berkaitan dengan grafik kemiringan lereng yang akan dibuat. Misal sebagai contoh di sini dengan mengaktifasi left axis dan bottom axis. Nah, di sini kita dapat menamai bottom axis ataupun left axis dengan pengaturan yang sesuai dengan keinginan kita. Misal di sini digunakan nama bottom axis yaitu panjang lereng, serta untuk left axis-nya digunakan tinggi lereng. Maka akan muncul pengaturan lanjutan. Di sini yaitu muncul nilai min atau nilai minimum dari axis sebesar 0 dan increment size-nya yaitu ukuran peningkatan nilai axis secara nyata dan muncul di layar, misal diisi dengan 1. Sedangkan hashtag of increments itu menunjukkan nilai maksimum, misal diisi dengan angka 20. Kemudian untuk y-axisnya atau aksis secara vertikalnya kita atur sama. Misal increment size-nya kita isi 1 dan hashtag of increments-nya kita isi 20. Maka grafik yang akan muncul adalah sebagai berikut.
akan muncul peningkatan setiap nilai 1 karena tadi kita mengisi increment size dengan angka 1, dan akan muncul tinggi lereng sebesar 20 satuan dan panjang lereng sebesar 20 satuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk tab view, untuk sementara tidak perlu diubah apapun. Kemudian untuk tab key in di sampingnya terdapat analisis setting. Di sini akan memunculkan pada tab pertama yaitu project ID, yaitu profil dari project. Karena nama project belum disimpan, maka masih dalam bentuk untitled. Kemudian untuk metodenya, terdapat beberapa metode yang dapat dipilih, yaitu Morgenstern Price, Spencer, GLE, dan lain-lainnya. Untuk metode yang paling sering digunakan yaitu Only Bishop, Ordinary, and Jambu, karena sering digunakan untuk menganalisis dan dibandingkan dengan perhitungan aslinya atau perhitungan manualnya. Untuk semua metode yang ada di sini, yaitu menggunakan prinsip pembagian lereng yang miring menjadi beberapa potongan. Kemudian akan diakumulasikan hasilnya dan memunculkan hanya satu nilai faktor keamanan. Kemudian pada tab sampingnya yaitu ada PWP atau Pool Water Pressures, karena data yang digunakan pada video ini tidak terdapat tekanan air pori, maka ini dapat dinonaktifkan. Atau jika memang dilakukan pengujian, maka dapat diaktifasi dan akan muncul pilihan-pilihan. Untuk di sini dapat diaktifasi yaitu piezometric lines, atau karena ini tidak digunakan maka kita nonaktifkan. Kemudian ada slip surface atau permukaan longsoran. Untuk direction of movement sebenarnya disesuaikan dengan desain dari lereng yang akan kita buat. Dalam video ini akan dipilih left to right. Kemudian untuk slip surface option yang paling mudah yaitu entry and exit dan grid and radius. Tapi dalam video ini akan digunakan entry and exit, yaitu hanya membatasi ruang lingkup longsoran yang akan dianalisis. Kemudian untuk force distribution tidak perlu diubah. Kemudian untuk advance ini lebih berisi data-data sampingan seperti number of slices atau jumlah potongan dari lereng, atau factor of safety tolerance ataupun yang lainnya, ini sebenarnya tidak perlu diubah. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, untuk di tab key in sendiri sebenarnya ada beberapa yang perlu diubah. Namun untuk lebih mudahnya kita pindah ke tab draw terlebih dahulu. Di tab draw sendiri ada beberapa fitur yang aktif seperti points, regions, dan slip surface. Untuk points, jika kita aktifasi, ini digunakan untuk menandai daerah-daerah yang akan menjadi batas gambar atau regions. Misal kita akan membuat lereng TPA dengan lebar teras 5 meter dan kemiringan sebesar 20%. Di sini maka jika kita mulai untuk menggambar dari titik 0,10, maka teras akan berhenti di titik 5.10. Kemudian jika kita akan membuat lebar lereng atau panjang lereng sebesar 10 meter, maka perbedaan tingginya adalah 2 meter, sehingga kita akan berhenti di angka 15,8. Kemudian untuk sisanya secara mendatar kita buat teras lagi di angka 20,8. Untuk pengarahan kursor sendiri sebenarnya mengapa dia bisa bernilai bulat seperti di kursor ini ada angka 20,8, 20 di garis horizontal dan 8 di arah vertikal. Ini dikarenakan kita telah mengaktifasi snap to grid. Jika kita tidak mengaktifasi snap to grid tadi di bagian set, maka nilai-nilai ini tidak akan bersifat bulat atau tidak akan otomatis mengarah pada titik terdekat dengan kursor. Kemudian untuk melanjutkan gambarnya kita dapat mengaktifasi regions. Kemudian kita dapat menggambar sesuai dengan titik-titik yang telah kita tandai tadi. Sebenarnya jika kita sudah memiliki desain khusus, kita tidak perlu menggunakan titik, kita juga langsung dapat menggunakan regions tanpa bantuan points, fitur points tadi. Dan untuk mengakhiri gambar, kita dapat klik kanan atau dapat juga dengan mengembalikan garis ke titik pertama.
Kemudian di sini akan otomatis muncul region properties. Di sini ada beberapa tab penjelasan. Kemudian untuk jenis layernya sendiri bernomor 1. Mengapa? Karena di fitur Geoslope tahun 2004 dengan versi license student hanya bisa menganalisis 2 layer. Sehingga dari sini kita dapat menutup tab ini dan dapat membuat layer baru lagi. Semisal kita akan membuat gambaran tentang liner TPA. Semisal di sini kita akan membuat liner TPA setebal 50 cm. Namun untuk ketebalan atau untuk jarak antar gridnya di sini masih dengan jarak 1 meter, sehingga untuk mempermudah pengerjaan kita dapat mengubah pada bagian sini. Di bagian grid spacing baik X dan Y kita dapat mengubahnya sesuai dengan kebutuhan. Misal kita butuh 0,5 meter atau 50 cm, maka akan muncul grid yang lebih rapat. Kemudian kita dapat menggambar kembali sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu liner setebal 50 cm. Jika gambar terlalu kecil atau jarak antar grid terlalu kecil, kita juga dapat memperjelas gambar dengan cara zoom in. Kemudian untuk mengakhiri gambarnya kita dapat klik kanan. Akan muncul layer nomor 2, sehingga ini merupakan jumlah layer maksimal. Kemudian akan muncul kembali material type-nya berjenis 1. Selanjutnya kita perlu mengatur pada bagian key in kembali. Di sini kita atur bagian material properties. Di sini yang dimaksud dengan material, misal material nomor 1 berarti bagian nomor 1 digambar. Untuk liner TPA, kita bisa menganggap nomor 1 ini sebagai lapisan tanah asli atau bedrock, sehingga kita dapat memilih bedrock di sini, yang mana sifat dari bedrock sendiri tidak akan berpengaruh apapun terhadap stabilitas liner di atasnya, sehingga dia tidak ada pengaturan lanjutan. Kemudian jika kita telah setuju, kita dapat mengkopinya. Kemudian kita atur bagian nomor 2 atau layer nomor 2 sebagai liner. Di sini kita dapat menggantinya dengan more column. Ini merupakan yang paling sering digunakan untuk pengaturan atau menganalisis stabilitas TPA. Akan muncul pengaturan lanjutan. Misal kita menamainya dengan liner TPA. Dan untuk parameternya terdapat unit weight, cohesion, dan P. Unit weight atau sudut geser dalam kita dapat mengisinya sesuai dengan data mentah yang tadi atau data input. Di sini misal kita masukkan berat jenis dalam satuan kilonewton per meter kubik sebesar 18,63. Kemudian untuk cohesionnya kita isi dalam satuan kilopascal yaitu 8,0022. Kemudian untuk Pi atau sudut geser dalam kita isi 71,41. Data-data ini merupakan data percontohan yang didapatkan setelah pengujian. Misal kita sudah mendapatkan data ini, maka kita copy. Setelah copy dan memastikan bahwa semuanya sudah terinput dengan baik dan benar, selanjutnya kita OK. Akan muncul bagian seperti berikut. Ini berkaitan dengan tab key in di bagian region. Misal kita mengecek region 1 di properties merupakan material type-nya 1, dan ini benar karena memang region 1 merupakan bedrock. Kemudian jika kita ingin mengganti nomor 2, layer nomor 2 atau linernya, kita dapat menggantinya dengan klik properties, kemudian kita ganti menjadi liner TPA. Kemudian kita OK, dan akan muncul seperti ini. Kemudian setelah kita memiliki desainnya, kita berpindah untuk menggambar slip surface yang tadi kita pilih, yaitu entry and exit.
Di sini kita bisa menandai daerah-daerah mana yang akan kita analisis. Misal saya ingin menganalisis dari teras, stabilitas dari teras hingga bertemu teras bagian bawah. Di sini sudah muncul bahwa untuk titik di sebelah kiri dimulai dari titik 10,5 di bagian Y-nya, kemudian di X-nya dimulai dari 0, kemudian untuk titik di sebelah kanan berakhir di titik dengan X di angka 20 dan Y di angka 8,5. Jika ingin lebih kecil dan lebih besar lagi, kita bisa mengaturnya dengan memilih entry range-nya serta exit range-nya sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa klik apply. Kemudian jika sudah, kita bisa pindah ke tab tools, kemudian di verify. Di sini kita bisa mengetahui apakah ada data-data yang kurang, seperti misal data slip surface atau regions atau points-nya ada yang tidak valid atau seperti apa, sehingga menghalangi proses pengerjaan analisis. Dan untuk data ini sudah tidak ditemukan satupun error yang ada, sehingga kita bisa klik done untuk menutup tab ini. Kemudian kita dapat mulai menganalisis dengan klik solve pada tab tools. Sebelumnya akan muncul tampilan seperti ini, sehingga kita dapat menyimpan data ini sehingga kita akan menemukan nilai dari faktor keamanan. Jika sudah seperti ini, kita bisa menemukan gambarannya, atau kita juga dapat klik pada bagian kiri layar, terdapat tanda ini yang juga berfungsi sama, yaitu dengan solve. Di sini menunjukkan bahwa untuk metode ordinary menunjukkan nilai minimum factor of safety 37, Bishop 38, kemudian Jenboot dinilai 37. Untuk mengetahui potongannya, kita bisa klik pada bagian bawahnya. Di sini akan muncul potongan-potongan yang tadi dimaksud dalam menentukan metode pemilihan analisis. Kita juga dapat mengetahui informasi-informasi yang lebih detail yang dapat kita cek di tab view, kemudian di bagian slice information. Di sini akan muncul informasi mengenai nilai keamanan, nilai-nilai input yang tadi kita masukkan, kemudian data-data lain seperti kekuatan gesernya atau kemampuan tahanannya maupun data-data lainnya. Atau kita juga dapat mengecek pada slide mask. Di sini ada data yang lebih ringkas seperti faktor keamanan, volume, penyebab geser, penahan geser, dan lain-lainnya yang dapat kita copy untuk data yang disimpan. Kemudian kita juga dapat mengetahui grafiknya. Pada bagian draw akan muncul fitur grafik yang akan menunjukkan nilai-nilai seperti kekuatan, tahanan geser, kohesi, maupun data-data lainnya yang dapat kita ketahui nilainya setiap potongan. Di sini ada 30 potongan dan dapat kita ketahui nilai manakah yang paling maksimum, nilai manakah yang paling minimum, dan dapat kita copy di bagian data, kemudian kita copy dan masukkan dalam Excel. Sekian merupakan pemaparan dari tutorial penggunaan GeoSlot, salah satu fitur dari GeoStudio untuk menganalisis stabilitas kemiringan lereng. Tutorial ini merupakan tutorial paling sederhana dengan data yang minim, sehingga untuk pengembangannya dapat diubah menggunakan aplikasi GeoStudio yang terbaru, serta mengatur metode-metode analisis dan data input yang lebih lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.